Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, untuk mengikuti majelis ilmu pada hari ini walaupun via online. Dan yang berpuasa, ya bersyukur kita masih diberikan kesempatan berpuasa untuk mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua STEBI Global Mulia Cikarang, Pak Dr. Denny Lesmana, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, para Ketua Program Studi dan dosen di lingkungan Sivitas Akademika STEBI Global Mulia Cikarang, serta manajemen di lingkungan STEBI Global Mulia Cikarang yang saya cintai. Dan yang saya banggakan, teman-teman mahasiswa E-Kelas semester 2 yang hari ini menjadi peserta pada seminar hari ini, yaitu pada seminar pendidikan akhlak yang bertemakan pentingnya akhlak dalam bersosial media di STEBI Global Mulia Cikarang. Ya. Saya Muhammad Zainal Wahyu, izinkan saya untuk memandu acara pada hari ini. Ya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara seminar hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama, dengan harapan mudah-mudahan seminar hari ini bermanfaat dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah teman-teman semua, acara yang kedua yaitu menyanyikan himne STEBI Global Mulia Cikarang. Teman-teman diharap untuk bernyanyi bersama-sama. Silahkan. Yang mengucap syukur kepada Tuhan Maha Kuasa.
cita. Stebi Global Mulia, tempatku dibimbing dan dibina, mandiri dan berakhlak mulia, mampu bersaing di tingkat nasional. Stebi Global Mulia, tempatku dibimbing dan dibina, mandiri dan berakhlak mulia, mampu bersaing di tingkat nasional. Baik teman-teman semua, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Stebi Global Mulia Cikarang kepada Bapak Dr. Denny Lesmana, SPD MPDI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, terima kasih waktunya Pak Ustadz Zaini atas kesempatan dan juga yang telah membantu acara ini sebagai MC ya. Ini tugasnya sebagai dosen tetap di ekonomi Pak, di ekonomi di perbankan, ekonomi ya, Di ekonomi, Pak. di ekonomi syariah ya. Baik. Kemudian yang saya hormati para Bapak Ibu Wakil Ketua 1, 2, 3, para Ketua Lembaga, Ketua Prodi yang hadir pada hari ini, juga panitia penyelenggara kuliah ya, perkuliahan seminar pendidikan akhlak yang pada hari ini kita laksanakan. Juga yang saya hormati, saya banggakan para mahasiswa, mahasiswi dimanapun saudara berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Semangat semuanya. Baik, Pak. baik ini. Dan saya ucapkan selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga yang saya hormati Al-Mukarram yang pada hari ini menjadi pengisi acara, menjadi narasumber pada acara seminar pendidikan akhlak, Al-Ustadz Ad-Doktor Irwan Habibi Hasibuan. Pak Irwan, selamat siang Pak Irwan. Pak Ketua. Nah, alhamdulillah. Baik, semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat. Juga terima kasih atas waktunya bisa menyempatkan hadir untuk berbagi ilmu dengan kita semua, para mahasiswa kelas khususnya. Satu hal yang sangat menarik tadi disampaikan dan tema yang menarik untuk kita pelajari. Ini saya pesankan terlebih dahulu di awal kepada para mahasiswa bahwa niatkan bahwa ini adalah bagian dari satu ibadah, satu kewajiban, sehingga nanti akan berdampak mudah-mudahan ini bukan hanya sebatas ikut seminar sudah selesai gitu kan, dapat nilai selesai, tetapi tidak sebatas itu.
saya berharap lebih bahwa hal ini bisa berdampak terhadap hal-hal yang saudara laksanakan setiap harinya. Apalagi temanya berkaitan dengan media sosial. Karena era sekarang menuntut kita hidup di dunia maya juga gitu kan. Bukan hanya dituntut untuk baik di dunia nyata, tetapi di dunia maya juga ada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Interaksi sosialnya harus baik. Maka Islam sebagai satu tataran nilai mengatur baik hal-hal yang mungkin baru atau hal-hal yang sudah lama, itu diatur bagaimana berinteraksi sosial, termasuk dalam media sosial. Ditambah lagi dengan ada undang-undang, aturan ITE, yang tentunya kita harus waspada, harus hati-hati dalam bermedia sosial. Karena kalau ada rekam jejak, ketika kita ngobrol, kita salah dan sebagainya, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Sehingga hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai mahasiswa adalah sebelum sharing itu harus saring dulu gitu kan. Sebelum di sharing itu harus saring dulu. Mana yang perlu untuk diteruskan, mana yang tidak perlu diteruskan. Ini senada dengan satu pernyataan dalam sebuah hadis ya. Min husnil islami tarkuhu malayanihi ya. Artinya sebaik-baiknya muslim itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu informasi yang kurang afdol atau ini sepertinya hoax gitu kan. Nah, lebih baik ditinggalkan, lebih baik tidak dibagikan. Nah, ini akan lebih detail akan disampaikan bagaimana hal-hal itu diatur dalam pendidikan akhlak, terutama dalam bermedia sosial, apalagi ini ikhlas ya. Ikhlas yang semuanya interaksinya dengan dosen, dengan kampus itu online semua. Jadi seperti apa etika akhlaknya gitu kan, berinteraksi. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik gitu kan menurut ketentuan yang ada. Saya kira seperti itu prolog dari saya, dan Pak Ustadz sudah hadir telah menyampaikan ilmu untuk kita semua. Silahkan untuk diresapi, Halo, Pak Denny, Dokter. Mungkin sinyal ya, Pak Irwan, Pak Dokter. Hadir. Oke, mungkin teman-teman semua, karena mungkin ada trouble dari Pak Denny Lesmana, jadi kita lanjut saja acara pada hari ini. Sebelumnya terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Ketua FEBI Gubernur Cikarang, Pak Denny Lesmana, atas sambutannya. Semangat dan motivasinya, mudah-mudahan teman-teman bisa emban itu dengan baik mungkin pada hari ini. Teman-teman semua, menginjak kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi seminar akhlak atau pendidikan akhlak yang bertemakan pendidikan akhlak di media sosial, yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Irwan Habibie, MEI. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dulu, Pak Dokter. Ya, teman-teman silakan bisa dicatat terkait tentang kurikulum vitae-nya. Nama lengkap Pak Dr. Irwan Habibie Hasibun, MEI. Tempat tanggal lahir kisaran 16 April tahun 86. Agama Islam. Kemudian alamat rumah Jalan Raya Condet, nomor 67 RT 15 RW 05 di Kelurahan atau Desa Cililitan, Kramat Jati, Kodia Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Boleh dicatat untuk nomor WhatsApp-nya mungkin ya, izin Pak Dokter. 0853 1308 1309. Saya ulangi, 0853 1308 1309. Beliau memiliki hobi atau kegemaran membaca dan diskusi. Pendidikan S1 di Universitas Jambi, Ilmu Hukum, S2 di Universitas Ibnu Khaldun, Ekonomi Islam, kemudian S3 atau doktoral Universitas Trisakti di Ekonomi pada tahun 2021 di Jakarta. Kemudian aktivitas hari ini yaitu sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi MUI atau LSP MUI pada tahun 2020 sampai 2025 sebagai anggota Dewan Pengarah, kemudian sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam, Global Bumi Cikarang, dimulai 2015 sampai sekarang. Kemudian sebagai pengajar Al-Quran juga di Yayasan Pendidikan Al-Quran Farhanah. Dan terakhir adalah pengajar Al-Quran dan khotib di Majelis Taklim XL pada tahun 2012 sampai sekarang. Luar biasa latar belakang yang dimiliki oleh pemateri kita hari ini. Tentunya akan banyak sekali motivasi, insight, dan edukasi yang akan diberikan oleh pemateri hari ini. Jadi saya juga memberikan latar belakang bahwa di pendidikan itu tidak hanya berbicara tentang kognitif atau intelektualitas, tapi yang paling penting adalah afektivitas, yaitu akhlak. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus mengedepankan aspek akhlak, terlebih dalam Islam diajarkan khairun nasi ahsanul khuluqan wa anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang berakhlak yang baik, kemudian yang bermanfaat untuk orang lain. Baik teman-teman, akan dijelaskan lebih detail lagi terkait tentang pendidikan akhlak, khususnya di media sosial oleh Pak Dr. Irwan Habibi MAI. Kepadanya kami persilakan. Monggo Pak Irwan. Siap, terima kasih banyak Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa rasulihi al-mustafa sayyidul anam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kita hormati bersama Bapak Ketua STB Global Mulia, Pak Denny, Dr. Denny. Kemudian Bapak Pak Anggi ya, selaku pembantu rektor. Kemudian Bapak Zaini yang hari ini memandu acara kita bersama, yang kita hormati bersama. Kemudian juga tadi saya lihat ada Bu Ajizah juga nih, Bu Kaprodi ya. Atau masih ada yang nggak gabung? Ya, Pak Irwan. Masya Allah. Kemudian seluruh Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu semua Bapak Ibu dosen yang ada di sini jauh lebih layak ya untuk berbicara tentang ini dibandingkan saya. Kemudian teman-teman mahasiswa yang saya lihat tadi ada beberapa itu wajahnya sudah familiar saja, berarti masuk kelas E-kelas ya, E-kelas yang saya termasuk mengajar untuk semester ini. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita coba untuk bahas tema yang menurut saya memang sangat penting ya. Sebenarnya ini hanya satu dari sekian banyak dari sekian banyak problem ya yang nyata di hadapan kita bersama secara kolektif sebagai manusia yang bersosial. Kita memang dihadapkan dengan berbagai macam problematika ya, baik yang saat ini ada ataupun yang menghantui kita di saat-saat yang akan datang ya, kita maupun anak-anak kita ya. Artinya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, artinya teman-teman semua,
kalau kita misalnya rinci ya, satu-satu gitu. Medsos ini kita lihat dulu dari sisi permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Saya misalnya baru tadi juga, tadi pagi, kemudian beberapa waktu yang lalu juga, misalnya isu tentang narkoba ya. Walaupun ini menyimpang sedikit nggak apa-apa ya, supaya ada trigger ya di kita ya. Kalau kita telusuri tentang narkoba misalnya di Indonesia ini, baik di kota maupun di desa, itu kita hampir-hampir apa ya, bingung ya, menyusun puzzle-puzzlenya atau menyusun anak tangga untuk mengurai itu semua itu susah. Karena kita nggak tahu awal dan akhirnya itu, pangkal sama ujungnya itu yang paling pas itu di mana itu. Kadang-kadang kita bingung. Kita berharap bahwa pengedar narkoba di penjara, kemudian di penjara dibuat tobat, keluar dari penjara dia jadi orang baik. Tapi ketika kita lihat yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, di penjara pengedar narkoba, coba nih, jujur ya, kira-kira pas sampai penjara pengedar narkobanya makin tobat atau makin merajalela, teman-teman? Lebih ganas, Pak. Ganas ya. Tergantung. Jualan, Pak. Hah? Malah jualan di LP-nya, Pak. Jualan narkoba. Jualan. Betul. Kenyataan itu. Ya, mudah-mudahan kita menjamur ya. Di Zoom ini mudah-mudahan nggak ada yang terfitnah atau menjadi korban ya. Tapi saya secara pribadi, saya ada kekhawatiran pribadi saya. Apakah anak saya nanti aman dari narkoba? Saya ada khawatir. Meskipun ya saat ini masih kecil-kecil, masih tapi saya khawatir, benar-benar khawatir itu ngikutin itu satu problemnya. Nah, nanti ada kaitannya sama misalnya medsos ini, karena medsos ini, digitalisasi ini itu semuanya itu jadi makin cepat, makin canggih, makin tidak terkendali karena luasnya jangkauan. Teman-teman semua, itu dari narkoba misalnya. Kemarin yang di grup E-kelas yang ekonomi mikro saya ini, saya pernah ketengahkan tentang wailul lil mutaffifin, tentang timbangan yang nggak pernah beres, timbangan yang nggak pernah lurus di dalam praktek bisnis. Itu kan sudah disebutkan oleh Al-Quran kan? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Jadi kita lihat yuk, misalnya mengenai timbangan. Oplosan sana, oplosan sini. Timbangan mulai dari berasnya, sayur-sayurnya, rempah-rempahnya, makanan pokoknya, buah-buahannya, semuanya. Mulai dari pedagang paling kecilnya sampai yang paling gedenya, sampai pebisnis kelas kakapnya. Punya masalah di timbangan. Kadang-kadang sama juga. Kita mengurahnya ini mulai dari mana? Oke teman-teman sekalian, ini nggak apa-apa ya. Maksudnya suasana batin seperti ini tuh bagus. Yang penting nggak boleh putus asa. Tapi menurut saya memang kita tidak ditugaskan untuk menuntaskan itu semua. Kemudian akhirnya berhasil sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengantarkan orang benar-benar dari kegelapan sampai terang benderang. Setidaknya apa yang bisa kita lakukan itu ukurannya ya. Supaya kita nggak terlalu stres juga ya. Di sini kan banyak juga teman-teman yang pelaku bisnis ya, yang memang terjun langsung. Ya kalau ada yang bisa mempertahankan timbangan dengan benar, kualitas antara yang ditawarkan dengan yang memang produknya yang sebenarnya itu sama, nah itu Masya Allah ya, dia berarti sedang membangun istananya di surga ya.
Tapi kalau antara yang dipasarkan, yang diiklankan sama yang produk yang sebenarnya itu berbeda, bahkan ada penipuan di sana, maka siap-siap, itu berarti sedang membangun tempat tinggalnya di neraka. Maka teman-teman sekalian, termasuklah medsos ini. Medsos ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi negatifnya, maka sebenarnya ada kekhawatiran kita yang lumayan dalam ya terhadap perkembangan kejelekan atau keburukan yang ada di dalamnya. Tapi teman-teman, kita jangan lupa bahwa sebenarnya kalau kita melihat secara objektif, bagaimana Islam misalnya ya, bagaimana Al-Quran misalnya memotret hal ini semuanya, maka sebenarnya Al-Quran dalam hal bisnis, misalnya tadi masalah timbangan, itu menganjurkan kepada kita untuk berbisnis. Fantashiru fil ard. Fantashiru fil ard. Yadribuna fil ard. Bermusyarakah, berbagi saham, suruh bekerja, famshu fil ard, suruh berjalan di muka bumi untuk mencari harta. Jadi sebenarnya kalau Al-Quran itu seimbang, ya seimbang. Cuma kalau tadi yang saya sebutkan itu adalah kekhawatiran saya sebagai manusia. Apakah anak saya nanti bisa bebas dari yang namanya narkoba? Apakah anak saya nanti bisa jadi pebisnis? Kalaupun jadi pebisnis, dia pebisnis yang jujur, tetap menjaga timbangan. Apakah anak saya nanti ketika dia semakin canggih nanti semua medsos ini, dia masih selamat hidupnya, selamat agamanya, dan selamat juga kehidupan sosialnya? Itulah yang menjadi perhatian kita ya di awal. Jadi kira-kira sejenis lah. Itu semua akan menjadi bagi yang sudah punya anak itu akan selalu ya. Nanti anak saya gimana, nanti anak saya gimana ya begitu. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita coba bedah satu persatu ya. Bahwa tadi temanya pentingnya akhlak dalam bermedia sosial. Pentingnya akhlak dalam bermedia sosial. Pada kesempatan kali ini saya coba bahas dulu dari sisi media sosialnya dulu. Jadi ada dua kata yang menjadi center, jadi pusat dari tema ini, yaitu satu namanya media sosial, yang kedua namanya akhlak. Tadi yang sudah disinggung oleh Pak Ketua sedikit, oleh Pak Denny Lesmana, Dr. Denny Lesmana, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dan juga sudah disinggung oleh Pak Zaini, yaitu apa tadi? Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Ahsanuhum khuluqa, yang paling terbaik akhlaknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita coba bahas tentang media sosial. Media sosial. Sekarang media sosial yang paling tertinggi apa nih? Yang paling tertinggi penggunanya paling banyak di dunia. TikTok. TikTok. Pak. Facebook, Pak. Twitter, Pak. Arah itu, Pak. Instagram, Pak. Coba yang jawab TikTok itu. Yang jawab TikTok. Memang benar. Arah, Pak. Arah itu, Pak. Naik daun. Arah itu, Pak. Masih ada orangnya di situ tuh, Pak. Ustazah Ara, Pak. Ustazah Ara. Saya tadi sekilas ngelihat itu yang data paling tinggi itu Facebook, tapi di 2022 bulan Oktober. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu saya lihat itu memang ada beberapa pemberitaan yang itu TikTok udah hampir mengalahkan yang lainnya. Tapi yang yang tertulis itu angka di bulan Oktober tahun 2022 itu masih Facebook, kemudian di bawahnya YouTube masih penggunanya sampai 2,5 miliar gitu. 2,5 miliar. Gimana? Ada yang TikTok itu sampai angka berapa? Tembus 3 miliar? 4 miliar? Setahu saya sih hampir, Pak. Hampir? Iya. Soalnya kan penggunaannya itu bukan hanya orang dewasa, Pak, tapi anak-anak di usia dini juga sudah banyak. Jadi ya menurut saya tidak seharusnya kalau anak usia dini gitu, Pak. Oke. Jadi TikTok ya, kemungkinan TikTok paling tinggi ya sekarang ya, ratingnya ya. Iya. Iya, Pak.
Jadi penggunanya paling tinggi itu TikTok. Ya saya termasuk, ya jujur saja ya, termasuk tidak menggunakan TikTok dan tidak pernah ngikutin TikTok. Jadi wajar kalau saya nggak tahu ya. Tapi maksud saya, Kalau Mbak Ara itu 2 TikToknya, Pak. oh Mbak, Fitnah. Maaf dulu ya, nanti ada Ketahuan ya. Maaf. Yang tertinggi masih Facebook, Pak. iya. Kalau Pak Akmal 3, Pak, TikToknya. Masih Ya. Facebook, Pak, yang terpopuler. Saya juga nggak punya, Pak. Masih Yang Facebook ya. populer masih Facebook, Pak, di Ini dunia. ada Dinda, dari Dinda nih Twitter kan. Nah itu nanti. Iya, 2,95 M. Iya, kalau yang saya lihat sampai bulan Oktober tahun 2022 itu masih Facebook. Ya, Facebook. Artinya walaupun Sampai Januari, Pak. banyak Facebook. Bisa 2023. Kalau yang di luar Suaranya. tapi yang jelas teman-teman sekalian, ini angle yang bisa dilihat dari banyak sisi. Ya. Misalnya kalau kita bahas dari Facebook misalnya tadi. Ini baru. Saya sekitar nggak nyampe sebulan yang lalu ya. Saya khutbah Jumat, kemudian setelah itu ketemu sama seorang muadzin ya, muadzin di masjid. Kemudian beliau cerita punya ponakan dari Sumatera. Anaknya itu anak cewek, perempuan. Yang itu kegiatannya itu setiap hari sekolah dan anaknya itu anak rumahan. Artinya seringnya ada di rumah. Tapi tiba-tiba anaknya itu diinformasikan sudah pergi ke satu kota, kemudian naik bus untuk menuju sampai ke Pelabuhan Ratu. Ada orang Pelabuhan Ratu sini? Ada yang dari Pelabuhan Ratu nggak? Teman-teman mahasiswa? Oh, nggak ada. Pak, saya Sukabumi, Pak. 1 jam lagi, Pak. 1 jam lagi ya. Nah ini mungkin nanti yang tahu kali ya, yang dari Sukabumi ya. Jadi anak ini dari Pekanbaru itu pas ditanya mau kemana, saya mau ke Jakarta. Mau jumpa siapa? Nggak tahu. Terus sampai akhirnya pergi ke Pelabuhan Ratu, nyampe di Pelabuhan Ratu, sudah ada yang nunggu. Ternyata katanya teman Facebooknya, wajahnya ganteng, klimis, bersih, tampan gitu lah ya. Pas nyampe di sana itu ternyata yang dijumpain itu bapak-bapak sudah setengah baya, kemudian ya aur-auran nggak rapi ya, wajahnya juga nggak menarik. Tapi si anak ini masih tetap mau sama dia, laki-laki. Nggak tahu dalam konteks apa ya, apa mau dinikahi, apa mau jadi pacarnya, apa gimana gitu. Tapi yang jelas si anak ini tuh bisa terbawa mulai dari sana, di kampungnya sana, di Sumatera di ujung sana, sampai ke Pelabuhan Ratu sini. Nah, informasinya katanya itu menggunakan mistis ya. Menggunakan mistis ya, ada sisi apanya lah ya. Ada sisi pakai dukun atau apa segala macam ya. Cuma kan saya berpikir berarti luar biasa memang media sosial ini menjadi jembatan kebaikan yang sangat banyak, menjadi jembatan untuk terjadinya percepatan produktivitas, percepatan apalagi efisiensi dalam banyak hal lah ya, efisiensi dalam banyak hal. Tapi juga dia akan menjadi kendaraan bagi yang buruk-buruk, termasuk jangan-jangan perdukunan juga masuk, bisa menunggangi Facebook. Karena pertemuannya itu di Facebook katanya. Pertemuannya di Facebook bisa memanggil itu anak yang anak rumahan, nggak pernah, ya bisa dibilang jarang bergaul kemana-mana, itu bisa disuruh datang ke Pelabuhan Ratu yang dia nggak tahu, dia nggak kenal sebelumnya, bisa suruh datang situ, datang. Ketika pamannya menjemput ke sana, dapat informasi langsung diselamatkan. Ketika mau diselamatkan pun berkoordinasi dengan TNI ya, berkoordinasi dengan tokoh setempat, kemudian akhirnya ternyata benar
itu anak perempuan itu sudah kayak orang linglung. Udah kayak orang linglung, bingung. Udah nggak, wajahnya itu udah beda, kayak orang kosong gitu. Jadi kayak di film-film gitu ya. Ini luar biasa. Itu tadi apa, kendaraannya menggunakan yang namanya Facebook ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman di sini ada yang punya kisah nyata, bahkan mungkin lebih dekat. Kalau saya secara pribadi keluarga nggak ada. Tapi kalau yang tadi itu pamannya langsung cerita ke saya. Pamannya langsung cerita ke saya. Jadi anak perempuannya bisa dipanggil, suruh datang sekian hari itu kan, dari Sumatera sana sampai ke, bukan ke Jakarta ya, tapi ke Pelabuhan Ratu. Tadi yang dari Sukabumi tadi siapa tadi? Mas apa? Saya Pak. Gimana? Pernah memang ada kejadian seperti itu? Pernah tahu informasinya, Mas Dede? Terus terang Pak, kalau untuk apa tuh seperti itu sih baru dengar. Cuman kalau melihat di YouTube itu ada Pak, kayak orang tahu itu settingan apa gimana ya? Ada ya. Kayak seperti yang diceritakan seperti itu Pak. Kalau Hmm. untuk langsung sih belum pernah Pak, belum pernah tahu. Bisa jadi kalau yang YouTube bisa jadi konten ya, buat apa kan, untuk ningkatin subscriber segala macam ya, like dan lainnya. Tapi kalau ini saya yakin tuh kisahnya kisah nyata ya, maksudnya bukan ada tujuan yang ke sana ya. Baik teman-teman, itu Facebook, kemudian WA grup itu bagus kan ya. Kita jadi sekeluarga, hampir semua keluarga punya WA grup ya, saya pikir ya. Punya WA grup ya. Tapi kejadian setiap ada isu-isu yang agak lumayan sensitif. Biasa itu keluarga udah berantem ini. Baik karena pemilu atau karena apa namanya? Atau karena yang lain-lainnya lah ya. Kalau mistis kayaknya nggak bisa Pak buat nyebrang pulau. Ya, bisa jadi mungkin karena memang jatuh cinta lewat Facebook ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Kalau tadi ada yang komen mistis nggak mungkin. Di Jampang ini di mana Jampang? Di Banten. Jampang Sukabumi juga Pak. Ujung Sukabumi Pak, Jampang. Ujung Genteng. Ujung Genteng. Iya. Pantainya bagus tuh ya, air lautnya. Iya. Tapi kalau mistis sebenarnya di semua daerah itu punya ciri khas lah masing-masing ya. Ada di Banten juga terkenal, di Sumatera juga mulai dari Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, ada juga sisi-sisi itu ada juga ya. Baik teman-teman sekalian, di WA begitu juga. Apalagi kejadian-kejadian yang menurut kita lumayan traumatis ya, menjadi penyebab kayaknya kok buruk banget dampak dari medsos ini. Saya termasuk yang akhirnya stop total dari Facebook ya. Stop total dari Facebook. Maksudnya benar-benar udah mungkin 10 tahun kali lebih tidak ada lagi aktivitas di Facebook. Atau mungkin teman-teman yang lain juga punya pandangan yang lain ya. Tapi yang jelas itulah kira-kira hal yang jadi catatan negatifnya ya. Tapi kita lihat secara objektif tadi Al-Quran bagaimana memotret itu semua, maka saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama, saya mengetengahkan sabda Rasulullah SAW. Jadi min asyratis sa'ah, dari syarat terjadinya hari kiamat nanti. Ini teman-teman yang muslim terutama ya. Jadi syarat terjadinya hari kiamat kata Rasulullah SAW itu salah satunya adalah yazharul qalam. Yang namanya pena itu akan mendominasi. Apa? Pena, kolam itu akan mendominasi. Jadi akan terjadi limpahan informasi, limpahan catatan pena, limpahan tulisan. Itu akan terjadi. Yazharul qalam. Jadi sebelum hari kiamat itu akan terjadi. Nah, kira-kira menurut
Bu Siti Maisarah udah terjadi nggak sekarang? Sudah mulai. Udah terjadi belum sekarang? Ayo Bu Siti. Limpahan Jawab. informasi. Belum. Bukan kiamatnya. Kiamatnya belum. Maksudnya yang harus kolamnya tadi. Jadi penanya itu jadi Sudah mulai, Pak. Sudah mulai, Pak. Sudah mulai, Pak. mulai ya. Sudah Mulai mulai ya, ada udah. tanda-tanda. Jadi zuhurul qalam atau pena itu akan mendominasi, dia akan menjadi pemenang, dia akan menjadi pengisi di mana-mana itu. Coba kita lihat aja semua di mana-mana interaksinya. Jadi informasi itu udah nggak ada mungkin manusia yang kuat lah ikutin informasi zaman sekarang. Coba ikutin aja misalnya Google, kemudian cari informasi apa gitu. Ikutin semua tulisan terkait itu. Pusing selamat. Misalnya tema apa gitu, cari di Google, kemudian semua tulisan tentang itu baca. Sanggup nggak? Waduh, nggak sanggup kita. Berat. Jadi zuhurul qalam ini atau yang namanya pena itu akan tersebar luas kemana-mana, catatan itu akan tersebar luas kemana-mana itu sebenarnya itu positif atau negatif? Ini terkait sama metode. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi wajarnya, dari tingkat wajarnya, harusnya itu sangat positif. Ya kan? Harus itu sangat positif. Nah, coba saya ada 2 surat Al-Quran. Di dalam 2 surat Al-Quran saya ketengahkan ya, saya baca ya. Yang pertama namanya surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu yang pangkalnya Iqra ya, saya baca ya. Nanti teman-teman ngertiin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Apa artinya Iqra? Bacalah. Bacalah. Bacalah ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Dengan bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Oke. Khalaqal insana min 'alaq. Apa artinya? Khalaqa al-insan, menciptakan manusia. Min 'alaq. Dari alaq ya. Alaq itu dari gumpalan darah, soalnya nanti ada kritik tersendiri ya. Karena fase gumpalan darah masih dipertanyakan di dunia medis ya. Tapi yang jelas dari alaq ya, dari alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian apa? Ayat keempatnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Ini pintu ilmu semua nih ya, dari ayat 1 sampai ke 4. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhanmu itu paling mulia, paling baik hati. Paling baik ya. Kemudian apa ayat kelimanya? Wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Allah itu mengajarkan atau menyebarkan ilmu, membagikan ilmu dengan apa di sana? Pena. Dengan pena. Benar ya? Dengan pena kan? Ya, betul ya. Dengan pena. Berarti power atau kekuatan dari pena itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi menyebarnya pengetahuan itu kata Allah Subhanahu wa taala disebarkan oleh Allah melalui pena. Allazi 'allama bil qalam. Berarti kalau kaitannya sama ini, kaitannya sama ilmu, sebenarnya fase sekarang yang kita lewati saat ini fase positif atau tidak? Kira-kira terkait sama ilmu. Masih positif, Pak. Positif, Pak. Kan? Karena yang namanya kolam tadi, zuhurul kolam, pena itu menyebar kemana-mana, catatannya sangat gampang. Baru Anda tulis satu tulisan, nggak nyampe butuh 1 menit, itu sudah nyampe ke
New York udah sampai ke Arab Saudi, udah nyampe ke Yaman, udah nyampe ke Australia, udah nyampe ke Kutub Selatan, kita semuanya kan dalam waktu nggak nyampe 1 menit. Kita tulis, selesai, langsung berbagi semuanya. Artinya apa teman-teman? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya, ini adalah fase di mana ilmu itu bisa sangat menyebar luas. Ya, bisa sangat menyebar luas. Dengan menyebar luasnya ilmu, maka dia akan menjadi penyebab apa? Menjadi penyebab orang juga menerima ke Islam itu menjadi lebih besar, karena rasionalisasinya juga akan semakin terbuka. Teman-teman semua, maka allazi 'allama bil qalam, Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa ilmu itu menyebar luasnya melalui pena. Baik. Jadi teman-teman sekalian, jadi aslinya kefasihan itu identik dengan lisan. Jadi fasohah itu identik dengan lisan, yang namanya mulut. Dan makanya kalau dalam surah Ar-Rahman itu disebutkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Dan yang terakhir 'allamahul bayan. Allah itu mengajarkan apa? Kemampuan penjelasan. Jadi kefasihan pada lisan. Jadi manusia itu punya sihir, di mulutnya itu punya sihir. Dengan dia menjelaskan itu bisa berefek banyak. Kalau dia mau niatnya jahat, bisa mempengaruhi orang jadi, wah iya jadi orang jahat juga seru kok, enak kok. Ya. Saya ngikutin dialog antara mantan pengedar narkoba, bukan mantannya ya, sedang. Ya begitu. Wah, lumayan. Keuntungannya sangat besar, sehingga dengan besarnya keuntungan itu kayaknya sulit untuk menolak profesi itu. Profesi ya kalau kita sebut. Jadi menjadi pengedar narkoba itu pekerjaannya pendek, maksudnya tidak harus makan waktu lama, kemudian keuntungannya sudah jelas besar, keamanannya pun terjamin kata dia. Karena kalaupun akhirnya masuk penjara pun, di penjara dijamin. Kemudian sampai di penjara pun akhirnya sampai keluar penjara dijamin. Jadi jaringannya itu udah sampai sedemikian rupa. Makanya saya sebut tadi, misalnya cerita narkoba, kita seperti sudah kayak manajemen negara aja itu bisa dikalahkan oleh manajemen jaringan narkoba. Maksudnya kemampuan, kekuatan dia, misalnya kekuatan negara kan tentu sipir, lembaga pemasyarakatan, kan, LP kan, penjara. Tapi itu semuanya bisa dikalahkan oleh mereka. Buktinya ya tadi itu, pengedar narkoba yang ditangkap masuk ke LP makin merajalela. Bahkan katanya di dalam itu justru lebih murah, lebih banyak stoknya, barangnya, dan lebih aman. Bahkan angkanya itu, saya punya ada teman ya, kenalan yang beliau mantan pejabat ya, ketika masuk ke penjara LP, wah itu hampir semua bukan semua ya, hampir semua, artinya mayoritas isi penghuninya adalah pengguna sabu. Pengguna sabu. Jadi dia penikmat narkoba. Hampir semua isi di LP. Nah, kebayang kita. Luar biasa kan? Di dalam, yang harusnya itu nggak mungkin, handphone aja harusnya nggak lewat ya. Atau yang lainnya nggak lewat, ini barang haram bisa masuk situ dan bahkan jadi sumbernya. Pak Syahrudin, mohon izin ganti perangkal ya, silakan Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Baik teman-teman, berarti kembali ke kolam tadi itu, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jadi yang namanya mulut itu bisa mempengaruhi. Tapi kalau ini persuasif, orang per orang ketemu gini.
Nah, sekarang dengan yang namanya kolam, yang namanya pena, yang namanya catatan, yang namanya medsos, itu udah jauh melampaui itu semua. Karena saya ngomong begini, ya, dengan medsos ini, ya, apa namanya, ya di apa namanya, dipercepat juga ya. Artinya misalnya seperti aplikasi apa nih? Aplikasi hendaklah Anda taubat ya. Coba apa nih? Siapa yang tahu nih bahasa Inggris sama bahasa Arab? Hendaklah Anda bertaubat, bahasa Inggris dan Arabnya apa tuh? Hendaklah Anda bertaubat. Ini ada aplikasi medsos nih, satu. Artinya itu. Hendaklah Anda bertaubat. Aplikasinya kedua terbesar, YouTube. Nah, itu you itu kan bahasa Inggris, artinya kamu kan. Tub itu bahasa Arab, artinya bertaubatlah. Taba yatubu taubatan. Fi'il amarnya tub. Artinya bertaubatlah. Jadi ini aplikasi yang soleh sebenarnya ya. Hendaklah Anda bertobat. Itu apa? YouTube. Ya kan? Nah, di situ kan semua video, semua apa namanya? Kebaikan, semua keburukan, semua jalan Tuhan sama jalan setan berperang semua di sana kan? Benar ya? Semuanya masuk, semuanya ikut ambil andil. Teman-teman sekalian, nah itulah yang ada di kehidupan kita ya. Jadi, Masya Allah, kalau kita lihat sisi subjektif objektifnya dalam pandangan wahyu, misalnya Al-Quran tadi, sebenarnya zuhurul kolam, tersebar luasnya kolam tadi itu bagian daripada apa namanya pembuktian bahwa nubuat Nabi Muhammad itu benar. Karena ucapan yang diungkapkan 1.500 tahun lebih kurang yang lalu, itu terbukti sekarang. Bahwa yang namanya kiamat tidak akan terjadi, kata Rasulullah, sebelum menyebar luasnya pena. Ya kan? Coba di WA tuh. Ada yang segala macam tulisan kan, share semua tulisan dari segala macam ya. Kita alhamdulillah belum terlalu cakap bahasa internasional kan. Kalau sudah semua bahasa internasional bisa, mungkin limpahan informasinya mungkin berkali lipat dari sekarang. Kan yang baru kita share kan bahasa Indonesia mungkin ya. Kalau mungkin orang tertentu bisa bahasa Inggris mungkin, atau sebagiannya bahasa Arab mungkin yang Muslim ya. Tapi kalau kita udah bisa bahasa Cina, bisa bahasa Korea, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa yang lain, mungkin yang kita share di grup pun mungkin lebih membludak lagi. Karena semua referensi, semua tulisan, semua update yang terkait hal-hal yang terkini juga bisa semuanya kita. Nah, itulah teman-teman, bahwa informasi itu, catatan itu menyebar luas. Dan sebenarnya itu adalah jalan ilmu. Artinya itu hal yang positif. Tapi kita lihat juga bagaimana Al-Quran kemudian menyinggung kata kolam yang kedua. Kata kolam yang kedua ada dalam surat Al-Qalam. Nah, ini nama suratnya surat Al-Qalam. Apa tadi arti Al-Qalam? Pena. Ada di juz 29. Coba Khotimah, coba baca Khotimah. Khotminah. Sebentar Pak, saya cari. Nah, surat Al-Qalam ya. Surat Al-Qalam. Ini kita lihat bagaimana kalau tadi Al-Qalam itu dijadikan penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu itu tersebarnya atau disebar luaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui pena. Nah, sekarang bagaimana kata pena di surat Al-Qalam? Nun wal qalami wa ma yasturun. Iya, betul. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ketemu nggak, Khatminah? Kayaknya lagi ini ya, jaringannya ya. Coba Siti Masyar aja, coba. Coba baca. Ayat berapa Pak? Mohon maaf. Ayat 1 sampai 5 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi Coba ayyikumul maftun. cukup. Khotminah coba baca artinya Khotminah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi Artinya. ni'matihi rabbika bimajnun. Oh, artinya. Yang Oke. ayat pertama, nun demi Iya. pena dan apa yang mereka tuliskan. Mm-mm. Ayat kedua, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Ayat ketiga, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak terputus-putus. Ayat keempat, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ayat kelima, maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Terima kasih. Baik, teman-teman. Coba ya kita lihat ya. Ini ayat. Coba. Ada dua kata. Yang satu kolam. Wal qalami wa ma yasturun. Yang kedua adalah akhlak. Ada di ayat keempat tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, itu siapa yang mendesain itu? Kok sampai tema kita nih dua-duanya termaktub di situ? Satu medsos yang menjadi tempat atau kendaraan bagi tersebarnya kolam. Yang kedua adalah akhlak. Yang di sana disebutkan akhlaknya siapa? Nabi Muhammad. Dan ini tema kita nih, makanya Pak Anggi, Pak Zain ini luar biasa nih. Jadi dia menyimpulkan dari saripati makna Al-Qur'an ya. Jadi akhlak dan medsos ya. Jadi zuhurul kolam tadi itu di sini disebutkan, walaupun di sini makna kolam situ ini lebih powerful lagi, sebab di sini makna kolam adalah disebutkan sebagai ciptaan Allah yang pertama. Jadi wal qalami wa ma yasturun, demi pena. Dan pena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulislah. Lalu kemudian dia bertanya, aku menulis apa ya Allah? Kemudian Allah menjawab, tulislah semua dari yang ada sekarang sampai nanti hari kiamat, sampai di akhir, semuanya satu persatu. Bukan hanya manusia, bukan hanya Iron Habibie, bukan hanya Ali Taufan, bukan hanya Siti Mesara, Chandra Rahman. Semuanya, bahkan sampai paru-paru yang di dalamnya, aliran darahnya, matanya akan terjadi seperti apa, hidungnya, telinganya, mulutnya akan mengalami apa. Termasuk penuaannya, termasuk anaknya nanti siapa. Orang tuanya siapa, lahir dari mana, tempat tinggalnya di mana, sekolah di mana, kuliah di mana, kerjanya nanti apa, nanti jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Semua sudah ditulis. Itu siapa yang nulis? Al-Qalam. Al-Qalam. Wal qalami wa ma yasturun. Kemudian di ayat yang keempatnya disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu berada pada, kalau di situ tadi kan artinya budi pekerti ya, siapa tadi? Khotminah ya. Sebenarnya lebih enak itu akhlak aja. Budi pekerti ya bagus juga. Ya sama lah ya. Jadi sesungguhnya engkau hai Muhammad ada di atas akhlak yang luhur atau akhlak yang agung. Akhlaknya hebat. Benar-benar orang yang berakhlak mulia. Itulah Nabi Muhammad. Oleh karenanya teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini pembahasan medsos itu harus mau tidak ada cara yang lain kecuali kita harus mengerti bagaimana akhlak yang menjadi bingkai kita dalam menggunakan media sosial tersebut atau berinteraksi di media sosial tersebut. Maka yang pertama kita cari tahu dulu, akhlak ini apa untungnya untuk kita kalau kita berakhlak. Karena kan kita kan STEBI kan, Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam. Kalau bisnis itu kan salah satu yang nggak boleh terjadi adalah nggak untung kan, harus dapat untung, benar nggak?
Baik untung jangka pendek maupun jangka panjang ya. Nah, sekarang kalau kita berakhlak itu untungnya apa? Pak Ali Taufan, apa untungnya kalau kita berakhlak? Lebih mudah untuk dipercaya, Ustaz. Wah, lebih mudah untuk dipercaya. Ternyata punya benefit tersendiri kan kalau kita berakhlak. Mas Catur, apa lagi Mas Catur? Kalau kita berakhlak apa keuntungannya untuk kita? Ya. Pak, dapat pahala, Pak. Oh, ada pahala. Masya Allah. Luar biasa. Ini mindset akhirat nih, luar biasa. Dapat pahala. Nah. Mas Sukri nih, apa Mas Sukri? Kalau berakhlak apa nih? Iya Pak. Kalau berakhlak yang mulia, kita ngikutin akhlaknya Nabi, untungnya kita apa? Tadi udah dapat pahala sama dipercaya orang. Jawab. Kalau saya, kalau boleh mengutip dari kitab Hadis Arba'in nomor 27 itu, akhlak itu artinya kan baik. Nabi itu bilang albirru husnul khuluqi wal itsmu ma haka fi nafsika wa karihat ayatli alaihi. Jadi kalau orang berakhlak baik itu tidak sebaliknya. Ketika orang berakhlak dengan yang tidak baik, maka dia merasa was-was, merasa tidak enak, merasa tidak nyaman seperti itu. Ini kaitannya dengan hadis, dengan hati. Hati. Iya. Jadi justru ketenangannya itu bagi orang yang berakhlak ya. Iya. Ini kemudian di hadis berikutnya Nabi itu juga bilang albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'annat ilaihi qalbu. Nah, jadi di situ dijelaskan definisi kebaikan itu adalah yang hati menjadi tenang, tentram gitu kan. Seperti itu. Tadi orang yang berakhlak baik, misalnya dalam beberapa kasus terkesan dia kalah atau terkesan dia rugi, padahal dia justru akan dapat apa? Kebaikan. Dapat ketenangan, dapat kebaikan, dapat kemenangan. Ya kan? Ya. Maksudnya dalam beberapa kasus kan orang yang tetap berpegang pada akhlaknya kan seolah-olah dia jadi rugi ya. Seolah-olah dalam makna apa namanya bisnis materi ya. Maksudnya keuntungan materi. Tapi kalau dalam makna yang lebih luas bahwa kita manusia ini kan ada badan, ada ruh, ada jiwa, ada akal ya, ada nafsu. Iya. Ya, dalam makna keutuhan kesemuanya itu ada dunia dan ada akhirat, maka sebenarnya tidak rugi. Oke, bagus ya. Jadi ternyata akhlak itu menguntungkan, sangat menguntungkan. Dari sisi dunianya sangat menguntungkan, dapat kepercayaan orang. Dari sisi akhiratnya juga dijanjikan dengan tadi itu dunia dan akhirat itu ketenangannya dapat, kemudian akhiratnya tadi dapat pahala. Bahkan kata Rasulullah SAW itu ketika menyanjung akhlak itu kata Rasulullah apa? Ma min syai' athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada dalam hal timbangan nanti di yaumil mizan yang timbangannya lebih berat dibandingkan husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Jadi tidak ada yang lebih berat timbangannya melebihi akhlak yang baik. Ini ketika kita bicara tentang di akhirat. Bahkan kalau kita sekarang lagi puasa nih ya, tarawih malam-malam. Itu kan siang-siangnya kita beribadah panjang, hampir 12 jam. Malam-malamnya kita beribadah, sholat malam, sholat tarawih, dan lain sebagainya ya. Nah itu kata Rasulullah SAW, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi. Seorang mukmin itu dia akan bisa meraih dengan akhlaknya itu meraih meraih darajatus shaimil qaim. Dia bisa melampaui bahkan melewati orang-orang yang derajat orang-orang yang berpuasa di siang hari, malamnya sholat malam. Maksudnya orang yang capek beribadah luar biasa itu bisa dilampaui atau dicapai derajatnya oleh orang apa? Orang yang berakhlak yang baik. Dan teman-teman sekalian,
banyak sebenarnya hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan ini. Misalnya ala ukhbirukum biahabbikum ilai, kata Rasulullah, siapa yang paling aku cintai di antara kalian, kata Rasulullah. Wa aqrabikum minni majlisa yaumil qiyamah, dan siapakah yang paling dekat nanti kedudukannya di akhirat ketika hari kiamat. Maka kata para sahabat pada saat itu nggak menjawab, diam aja. Sampai 3 kali diulang, maka kata sahabat, iya mau ya Rasulullah. Siapa itu orang yang paling engkau cintai, dan siapa itu yang orang paling dekat nanti levelnya atau tempat duduknya atau derajatnya nanti di surga. Maka kata Rasulullah SAW, ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat denganku, yang paling aku cintai itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oke. Maka teman-teman sekalian, karena demikian berarti sebenarnya posisi akhlak itu sangat sentral. Sangat sentral. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya ma'aktaru ma yudkhilul jannah, ketika Rasulullah ditanya yang menyebabkan manusia itu nanti masuk surga, sebab mayoritasnya apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, at-taqwa wa husnul khuluq. Sebabnya adalah ibadah yang berbuah takwa, dan yang kedua sebabnya adalah karena akhlak yang baik. Jadi mustahil orang bisa meraih kesuksesan akhirat tanpa adanya akhlak yang baik. Meskipun dia terus melakukan ibadah-ibadah atau kesolehan-kesolehan yang lain, kalau dia tidak punya akhlak yang baik, itu bahkan bisa menjerumuskan dia berbalik jadi muflis, orang yang bangkrut ya. Karena dia pahala-pahalanya bisa habis, harus diberikan kepada orang yang dia jahati, orang yang dia sakiti, orang yang dia yang dia fitnah, yang dia yang dia bully ya. Media sosial kan salah satu penyebab pembulian itu nggak bisa terkendali ya. Bully sana, bully sini, itu medsos. Benar nggak? Karena kan medsos ini wajahnya nggak kelihatan kan. Jadi misalnya saya sedang ketawa begini nggak kelihatan. Palingan kasih emoti tampang di gambar wajah senyum, wajah. Tapi itu nggak bisa mewakili juga. Nggak ada intonasi, ada nggak intonasinya? Saya mengalami itu ya, satu kalimat itu bisa membuat orang berantem satu grup. Padahal maksudnya itu bukan begitu. Karena nggak ada intonasi, nggak ada mimik wajah, tidak ada aura wajah, itu nggak ada, aura orang itu nggak ada. Akhirnya berantemnya nggak habis-habis ya. Baik teman-teman sekalian, oleh karenanya berarti akhlak ini menjadi pegangan kita. Nah, terkait dengan medsos ini berarti akhlak itu apa? Akhlak apa yang paling dominan? Tadi yang saya sebut ada kolam, ada kefasihan lisan. Berarti apa tuh? Akhlak apa tuh? Yang pertama akhlak mulut. Tingkah laku. Ya, tingkah laku. Kefasihan lisan. Jadi akhlak lisan, ya akhlak lisan yang membuahkan suara, yang membuahkan kalimat, membuahkan ini. Kemudian akhlak tulisan yang juga membuahkan kalimat, membuahkan kata, membuahkan makna, ya kan? Jadi ada yang keluar dari mulut, ada yang keluar dari, ya itu kan bisa dibilang medsos itu menjadi wadah untuk itu kan, tersebarnya mulut dan tersebarnya tulisan. Ya satu lagi perbuatan tadi teman kita bilang tingkah laku, ya kan? Walaupun tingkah laku itu ya kita lihat ya, kadang-kadang ya kalau kita lihat dampak-dampak negatif dari medsos itu, Masya Allah, luar biasa ya. Kadang ada orang itu bisa merasa dirinya tuh nggak berharga ketika melihat rumah orang gitu ya. Benar nggak, Mas Catur? Rumah kita kamarnya satu, ukurannya 2 kali 4 meter kan, atau 3 kali 4 meter. Ngelihat rumah orang di YouTube, semua model rumah, mulai dari yang rumah rumah paling mewah sampai rumah yang paling super mewah lagi ya. Mewah di Indonesia, mewah di negara yang lain ya. Kendaraan paling mewah yang kita pernah lihat sampai yang nggak pernah kita lihat. Semuanya kita bisa akses kan. Pas kita lihat itu kira-kira langsung apa? Yang hilang pada diri kita. Udah kita harga diri kita nilai syukur itu udah jelas jadi ambruk, jadi sirna. Karena langsung secara otomatis kita kok nikmat banget hidup dia. Padahal kita tidak tahu bahwa
keseimbangan yang Allah ciptakan itu nggak akan bisa sirna. Bahkan terhadap orang kaya. Masuk keseimbangan itu apa? Orang itu tetap ada ujiannya. Si orang kaya itu punya ujiannya, punya sebab dia akan menderitanya. Dia akan punya sebab sempit hatinya, sempit hidupnya, tetap ada sebabnya. Jangan kita anggap bahwa kalau ada materi berarti hidupnya sudah lega. Enggak, belum tentu. Atau kalau tidak punya materi berarti hidupnya sempit. Enggak juga. Bisa lapang ya. Oleh karena teman-teman sekalian, ini gara-gara medsos itu salah satunya ya. Udah tadi bully di mana-mana, ada ya kena ya oversharing lah ya, semuanya juga di apa namanya diekspos ya, kehidupan pribadi, kekayaan, kemewahan segala macam ya. Belum lagi apa lagi? Gila likes ya. Like, subscribe. Benar kan? Jadi orang aneh-aneh juga kan? Demi mendapat pujian orang, mendapat jempol, mendapat subscribe, kan aneh-aneh kan? Sampai ada yang berani memvideokan bunuh dirinya. Kan mengerikan tuh. Dia videokan bunuh dirinya dia. Terus nanti pas dari sana dia mau melihat apa itu? Di alam kubur kira-kira dia sempat ngelihat YouTube lagi gitu. Ya Allah, itu manusia itu. Jadi itu dari sisi mental udah rusak kawan semuanya. Jadi keseimbangannya dari sisi mental udah rusak. Dari sisi apalagi tubuh rusak nggak dengan medsos yang nggak terkontrol? Sisi badan. Rusak Pak, rusak. Apa aja yang rusak yang benar-benar jadi berpenyakit gara-gara? Terutama menurut saya itu Pak mata. Karena kebanyakan kan ada sampai orang 24 jam nggak pindah-pindah melihat HP terus Pak. 24 jam nggak pindah ya. Mata kan? Coba bayangkan. Kalau 24 jam mata itu gimana bentuk itu, udah kayak ini kali ya, bulat, udah matanya udah nggak ada ininya kali. Udah nggak nggak ada elastisitasnya, udah kayak padat rasanya. Nggak ada hitamnya Pak, putih semua. Nah itu mata kan. Kenapa? Tadi kalau keseimbangan mental, keseimbangan jiwanya terganggu. Kalau ini dari sisi tubuh aja udah jelas. Mata, apalagi yang pinggang. Pak, jari jemari Pak. Mental Pak, mental. Yang bilang pinggang itu siapa? Saya mau lihat. Jarinya keriting tuh, jarinya keriting. Pak Yusri ya? Pak Yusri yang bilang pinggang tadi? Saya Pak. Oh iya, berarti udah masuk kategori 40 berarti kan? Kalau udah kena. Udah 40 ke atas atau 30 ke atas itu. Udah kena pinggang kan? Terus apa lagi? Tulang belakang. Ada juga kena tulang belakang. Leher, ya kan? Tenggorokan Pak. Hah? Itu mah kurang minum. Nah, leher itu sampai dikasih ini. Leher itu dikasih apa alat itu yang dari dokter itu biar lurus gini. Nah, itu sebabnya itu handphone. Maksud saya ada keluarga langsung yang mengalami, dia akhirnya dikasih penyanggah ini supaya ininya bisa lurus. Karena kan posisinya kan orang kan kalau main handphone itu pingin cari paling nyaman kan, tidur telentang, kurang pas, nender dikit, posisi ininya lehernya belok berjam-jam sampai telungkup, sampai telentang, sampai posisi segala macam lah ya. Nanti nggak terasa tuh lehernya kena. Apalagi tadi itu lehernya juga kena, jari mari juga ya. Kalau jari apa yang terjadi? Biasanya main game itu Pak, Mobile Legends terutama. Oh, game, iya. Karena dia bergeraknya intens sekali ya. Benar. Bergeraknya jari itu luar biasa. Benar. Artinya pengulangan berulang-ulang, akhirnya bisa kram, bisa segala macam ya. Iya Pak. Bentuk jarinya jadi nggak normal juga lah gitu nanti. Alhamdulillah ya. Tapi teman-teman sekalian, jadi sebenarnya antara hal positif di medsos dengan hal negatifnya, kata kuncinya berarti apa? Kalau kita ambil benang merahnya, kata kuncinya adalah kembali ke individu masing-masing Pak, cara penggunaannya Pak. Iya, maksudnya kata kuncinya biar kita tetap meraih hal positifnya dan bisa menghindari negatifnya, berarti kata kuncinya apa tuh? Akidah lagi. Apa? Akidah, kembali ke akidah. Oh, kembali ke akhlak. Muraqabah ya, akhlak tadi.
Kata kuncinya teman-teman adalah keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi sebenarnya kalau masih seimbang, dia sebenarnya nggak sampai menjadi hal yang menyerang kita atau hal yang berpenyakit ya. Tapi dia masih bisa meraih hal-hal positif dalam tadi itu penyebaran ilmunya, penyebaran kebaikannya, menjadi jalan efisiensi waktunya, termasuk juga menjadi penyambung antar berbagai daerah yang sangat jauh. Itu sebenarnya sangat dimudahkan oleh medsos ini. Tapi ketika tadi itu berlebihan, kata berlebihan itulah yang menjadi penyebab buruknya itu. Dan sebenarnya berlebihan ini itu sudah diulang-ulang di surah Ar-Rahman kan disebutkan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Jangan kalian itu mengurangi timbangan atau tidak melakukan keseimbangan dalam berbagai hal. Ya. Karena ketidakseimbangan itulah yang menyebabkan kita jadi buruk tadi. Coba teman-teman. Ada seorang sahabat Nabi ini orang soleh, orang baik, nggak jahat sama orang, sangat baik. Kemudian dia rajin beribadah, sholat. Dia sholat sampai suatu titik dia menikmati sholatnya dan menikmati puasanya. Sehingga ketika nikmat puasa sama nikmat sholat itu sudah masuk ke dalam dirinya, apa yang terjadi? Nggak tertarik lagi dia, sama istrinya pun nggak tertarik. Sama istrinya pun tidak tertarik lagi. Sibuk siang hari puasa. Malam hari apa? Malam Ibadah. hari sholat, baca Quran, ibadah. Sama istrinya pun tidak tertarik lagi. Maka istrinya mengadukan itu kepada salah seorang sahabat dan diadukan ke Rasulullah. Dan Rasulullah akhirnya karena sahabat ini masih yakin bahwa ketika dia puasa siang hari dan sholat di malam hari itu adalah kebaikan, dia yakin bahwa dia benar. Akhirnya ketemu sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Inna li rabbika atau inna lillahi alaika haqqo. Tuhanmu atau Allah itu punya hak atasmu. Benar. Sholat itu harus dilaksanakan. Puasa bagus dilaksanakan. Tapi inna li nafsika alaika haqqo. Tubuhmu juga punya hak untuk dirimu. Wa inna li ahlika alaika haqqo. Keluargamu, istrimu, anak-anakmu juga punya hak atasmu. Artinya apa? Artinya kita itu punya kewajiban sama Tuhan, benar. Kita punya kewajiban juga sama tubuh kita. Kita punya kewajiban juga sama anak kita. Kita punya kewajiban sama istri kita, punya kewajiban sama orang tua kita. Yang setiap kewajiban itu harus ditunaikan. Dan kata kuncinya bisa menunaikan itu semua adalah keseimbangan. Dan inilah yang paling tergerus atau hilang ketika orang itu sudah candu terhadap medsos. Benar nggak? Iya betul, Pak. Kadang kita bingung juga ngelihat orang tuh kalau terganggu, misalnya dia lagi fokus sekali itu, terganggu dikit, emosi, marah. Gamenya terganggu, marah. Anak-anak juga gitu ya. Jadi emosian. Karena apa? Karena dia terganggu aktivitas gadgetnya. Dan mentalnya jadi ya banyak lah ya, banyak yang rusak. Oleh karena teman-teman, kata keseimbangan inilah yang kita coba formulasikan ya. Bagaimana memformulasikan beraktivitas dengan media sosial itu tetap meraih sisi-sisi positif, karena di sana tadi ada al-qalam, tersebarnya ilmu, ada al-bayan, tersebarnya penjelasan, tapi di sana juga akan berdampak negatif ketika tidak seimbang, akan merusak, menjadi penyakit terhadap tubuh kita, ya, menjadi penyakit terhadap jiwa kita, dan bahkan bisa menjadi penyakit terhadap hati kolbu kita, bahkan bisa merusak agama kita. Oleh karenanya keseimbangan ini perlu kita ya untuk masing-masing lah ya, kan kewajibannya beda-beda kan ya. Kalau anak kos kewajibannya beda nggak yang tinggal sama serumah sama orang tua? Beda lah. Kalau anak kos kan beda ya. Nanti ada hak tetangganya. Kalau yang kerjanya di pabrik sama yang kerjanya di di masyarakat pasti beda. Yang kerja di pabrik punya kewajiban sama atasannya. Kalau kewajiban di masyarakat perlu pelayanan. Ya kan? Ya, kewajiban itu disesuaikan. Ya, tadi ya, Allah punya hak, keluarga kita punya hak, diri kita punya hak, orang-orang di sekitar kita punya hak. Jadi kata kuncinya untuk bermedsos itu bisa aman
setiap hak itu harus kita tunaikan. Jadi jangan sampai handphone membuat kita tidak tahu bahwa orang tua kita udah 10 kali manggil kita. Kita nggak tahu bahwa keluarga kita sudah berkali-kali ngobrol sana kemari di depan kita, tapi kita sibuk dengan gadget kita. Nauzubillah. Baik, itu saja mungkin dari saya, Pak Gantar, Pak Zaini. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Silakan untuk teman-teman kita buka 3 sampai 5 pertanyaan. Di kolektif dulu atau seperti apa, Pak Dokter? Siap, boleh, Pak. Satu-satu boleh, satu-satu saya tanggapin. Takutnya nanti 5 enggak jawab. Atau dua-dua boleh, Pak Zaini. Dua-dua, Pak Zaini. Satu atau dua pertanyaan terkait pendidikan. Mohon izin. Ya, dari siapa? Silakan. Syahrudin. Pak Syahrudin. Iya. Berkaitan dengan penggunaan media sosial sih sebetulnya. Adakah ketentuan di kampus kita atau lembaga pembelajaran secara umum tentang penggunaan media sosial yang berhubungan dengan nanti misalnya berhubungan dengan aktivitas politik gitu. Kayak misalnya kalau saya di tempat kerja saya misalnya gini, kalau tempat kerja saya kalau kita mau aktif di dunia politik itu kita harus cuti dulu gitu. Apakah ada ketentuan seperti itu? Misalnya karena misalnya ya ada image-image tertentu terkait lembaga tempat kita bernaung yang berhubungan dengan dunia politik nantinya. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, bagus ya. Tentu kalau terkait sama kewenangan kampus ya, saya nggak bisa jawab secara secara gamblang ya, karena itu nanti kebijakan dari kampus. Tapi kalau saya secara pribadi memang itu kan kita ngalamin ya tahun 2000 berapa kemarin 2019 ya. Ya. Jadi sebenarnya memang semua kompetisi itu akan memberikan dampak pada adanya ya gesekan-gesekan ya. Makanya saya termasuk yang sebenarnya ya kita cukuplah harusnya kalau kita sudah pernah mengalami hal yang nggak bagus efeknya. Jadi gini, maksud saya begini. Kita walaupun merasa kita benar ya, itu jangan kita itu kepedean gitu. Walaupun kita merasa benar, jangan kita merasa kepedean, ya udah kalau saya benar, udah yang penting saya benar. Saya boleh ngomong apa aja, yang penting benar. Enggak. Cara ngomongnya juga harus baik dan benar. Cara penyampaiannya, cara penulisannya, di tempat kita menyampaikannya itu harus benar juga. Lalu kemudian kalau caranya udah benar, isi kontennya pun udah benar, dan kita yakin kita benar, kita lihat juga setelah kita benar itu dampaknya nanti baik atau buruk, pecah atau tetap bersatu. Jadi putus silaturahim atau tetap nyambung silaturahim. Jadi berantem atau malah tetap bersaudara kan gitu. Ya ini maksud saya kita nggak bisa menafikan bahwa memang aktivitas politik itu tidak tertutup kemungkinan, bahkan besar potensinya bisa sampai sampai ke wadah-wadah terkecil di masyarakat, unit terkecil di keluarga kita itu bisa sampai jadi ada gesekan ya. Maka kayaknya alangkah bagus juga itu ya untuk perapian, minimal komunikasinya ya. Tidak semua WA group itu boleh boleh berbau politik kira-kira gitu. Ya, tapi itu nanti kampus ya Pak Sarudin ya. Dari ketua studi atau dari yayasan nanti kebijakan. Atau Pak Zaini ada tambahan Pak Zaini atau Pak Dedi sini. Dijawab di informasi selanjutnya. Siap. Ya, hari ini hanya pada seminar pendidikan akhlak boleh silakan ditanyakan lagi apabila ada pertanyaan yang lain. Halo, tes. Yuk, monggo. Dengan siapa? Pak Sukri itu Pak Sukri. Ya, silakan Mas Sukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ini terkait dengan akhlak, Pak. Untuk selama ini kan kitab akhlak yang sangat populer atau sangat umum dipakai oleh para ulama khususnya di bidang santri adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ya. Cuman ada beberapa selentingan orang-orang di luar sana ada yang mengatakan ada beberapa hadis, potongan-potongan hadis yang tercatat di dalam Ihya itu, bahkan ada yang maudhu, ada yang bilang maudhu, ada yang bilang dhaif. Cuman saya sebenarnya sih dengan isu-isu seperti itu tutup telinga sebenarnya, karena memang saya berlatar belakang pesantren, karena memang pesantren itu kitab akhlak yang menjadi acuan utama itu adalah kitab karya Imam besar Imam Ghazali. Bahkan ada sebagian dari kalangan mereka di luaran itu selentingan ada yang mengatakan bahwa karya Imam besar Imam Ghazali itu yang kitab Ihya itu, dia itu dengan beraninya mereka itu mengatakan bahwa kitab Ihya itu adalah pembunuhan karakter. Padahal sebelumnya Imam Ghazali itu mengarang beberapa kitab-kitab yang berkaitan dengan teknologi, kemudian astronomi, juga ada kitab filsafat juga dan lain sebagainya. Itu saya mau tanya sama Bapak, menurut pandangan Bapak seperti apa kitab Ihya itu? Seperti itu, Pak. Siap. Langsung Pak Joni. Ya, silakan. Ya, kitab Ihya Ulumuddin kebesarannya tidak akan bisa dilucuti atau direduksi oleh siapapun yang berpandangan atau mengkritiknya ya. Itu jadi kebesaran kitab Ihya Ulumuddin itu buktinya disarah ulang atau dikhulasah ulang, diringkas ulang oleh semuanya. Bahkan oleh yang mengkritik. Ya Pak Sukri ya. Iya. Bahkan oleh yang mengkritik pun tetap akan dia buat khulasah, dan itu basisnya tetap ke Ihya Ulumuddin. Oleh karenanya maksudnya kebesarannya itu tidak akan bisa direduksi atau dihancurkan atau dihilangkan oleh orang yang mengkritik. Tapi sebaliknya juga Pak Syukri, jangan juga kita khawatir bahwa misalnya kalau memang ada hadis dhaif di dalam, ya hadisnya aja dhaif tapi babnya itu tidak salah, pembahasannya nggak salah. Ya kalau mengenai ada hadisnya dhaif dan itu menurut ulama hadis memang dhaif, ya biasa aja. Dan bukan hanya di Ihya Ulumuddin, di Riyadhus Shalihin, di kitab-kitab besar juga banyak yang ada hadis dhaifnya. Dan saya belum menemukan ya kitab itu yang kemudian bisa merangkum semuanya, kemudian bisa dibilang bersih. Ya nanti di situ bersih dari hadis dhaif menurut ulama A, tapi menurut ulama yang sebelahnya bisa jadi ada juga dhaifnya. Dan itu menurut saya nggak bisa mengurangi kebesaran kitab Ihya Ulumuddin. Dan hampir semuanya ya, semua yang berpandangan misalnya dalam sisi mazhab dia lebih cenderung zahiri misalnya, dia tetap juga menggunakan basisnya itu kitab Ihya Ulumuddin untuk sebagai pensucian jiwa atau pemurnian hatinya tetap. Kenapa? Karena memang ya misalnya Ibnu Qudamah juga membuat ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kitab Ihya Ulumuddin juga tapi digunakan oleh banyak kalangan untuk sebagai basis untuk pensucian jiwa atau pensucian hati ya, tetap sama aja. Jadi sekali lagi kebesaran Ihya Ulumuddin itu tidak akan bisa direduksi atau diturunkan karena ada kritik di dalamnya. Bersamaan dengan itu kritik-kritik itu ya dalam dunia akademik itu sebenarnya hal yang biasa saja. Yang penting dia jangan memponis, wah ini Imam Ghazali ini bukan ulama, nah itu kan memponis. Tapi kalau ada bab A, bab B yang dia setuju nggak setuju itu biasa aja. Jadi gitu Pak Sukri. Jadi isinya luar biasa di dalamnya itu. Dan menurut saya itu nggak ada lah yang bisa membuat karya sebesar itu lagi. Mungkin sampai hari kiamat ya, nggak tahu lah nanti ya ketika di akhir nanti gimana ya. Tapi setidaknya sekarang itu untuk membuat karya sebesar itu tuh sulit lah ya. Itu mungkin dari saya Pak Sukri ya. Iya, siap. Tapi kritik-kritik itu juga nggak harus membuat kita jadi alergi atau langsung tersinggung atau kita langsung nggak suka, biasa aja. Ada klasifikasi hadis dhaif, hadisnya hadis maudhu, atau dia kok ini begini, ini begitu.
Dan itu apa namanya hal yang lumrah di kalangan ulama ya, saling memberikan pandangan itu. Yang penting nggak menjas ya. Itu Pak Sukri ya. Jadi Ya, Ihya siap. Ulumuddin tetap kita rujukan ya. Siapapun itu tetap menjadikan kita rujukan kalau dia mau mencoba menggali akhlak ya, akhlak yang tinggi ya. Lanjut. Saya Pak Dokter atas jawabannya. Satu lagi, maaf izin Pak. Teman-teman karena waktu juga nanti teman-teman akan ada Masih berkenan. kegiatan kembali. Mungkin ini terakhir adalah pertanyaan dari perwakilan ini Saya yang via chat ya. Ya, bagaimana? Ya, jadi pertanyaan terakhir Pak Dokter. Siap. Bagaimana cara yang paling efektif dalam menanggulangi persebaran medsos yang berbau negatif di era sekarang tanpa menyalahi aturan dengan akhlak yang baik? Jadi ini teknisnya Pak. Bagaimana kita cara menanggulanginya? Ya, kalau dalam Islam itu nggak ada ya yang paling efektif ya. Jadi ngurusin orang banyak, orang buruk di luar sana orang itu tidak ada manfaatnya kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Sehebat apapun ilmu kita, penjelasan kita, itu nggak akan ada efeknya kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Maka memulai dari diri sendiri itu yang menurut saya itu PR ya. PR yang tidak cukup 1-2 hari, 1-2 bulan. Kita harus latihan. Kita puasa kan hari ini kan? Ya, puasa. Apa yang kita tidak lakukan? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak menggibah, tidak memfitnah, tidak segala macam kan? Artinya ada yang kita kontrol, yang tadinya boleh kita tidak lakukan. Nah, bermedsos itu boleh nggak Pak? Hukumnya halal nggak? Halal, ada hiburan di dalamnya, ada ilmu. Tapi perlu dipuasakan juga Pak. Nah, inilah kira-kira tips dari saya. Ada puasa medsos lah. Pertama, kalau kita bisa buat, misalnya kita memang sampai 12 jam sehari, ya kurangin berapalah 1 jam, jadi 11 jam. Dari 11 jam kurangin jadi 10 jam. 10 jam kurangin jadi 8 jam. Kalau mau dikurangin. Atau misalnya, kalau saya ya, misalnya, saya itu berusaha kalau saya ngajar, atau kalau saya ngisi taklim, atau saya ke masjid, itu berusaha nggak bawa handphone saya. Walaupun ada yang mengkritik juga, itu handphone itu kan harusnya dipegang. Ada juga yang mengkritik. Tapi saya merasa bahwa handphone ada, lagi kita sholat tiba-tiba berdering, ada panggilan, ada ada musik ini, musik itu, ada suara ini, suara itu jauh lebih mudaratnya lebih banyak, memalukan juga, membuat kita jadi tidak khusyuk juga, mengganggu orang lain juga, banyak kan? Jadi kita puasakan terbiasa coba, bisa 1 jam tanpa handphone, nah taruh. Walaupun ya tidak semua bisa melakukan ini ya, saya yakin nggak semuanya caranya sama seperti ini. Tapi kalau itu saya lakukan, misalnya saya ngajar nih Al-Quran, itu saya benar-benar handphone itu udah taruh aja, benar-benar nggak di kantong, masih taruh benar-benar, atau kalaupun di kantong benar-benar di offin, mode pesawat itu. Jadi benar-benar nggak ada aktivitas, nggak ada suara, nggak ada ini. Udah. Dan itu melatih kita. Jadi nanti ada 1-2 momen di mana kita bisa meninggalkan handphone, atau kita lebih bagus meninggalkan handphone, kita nggak kaget. Ini yang banyak itu nggak semua ya, bukan hanya anak muda ya. Saya melihat tuh mulai dari anak muda sampai orang tua, sampai yang udah kakek nenek juga. Itu tangan, Masya Allah, luar biasa. Dan ya nggak jauh-jauh kan, kita di keluarga kita ya, itu menurut saya udah sampai ke titik perlu dipuasakan ya. Intinya gitu, dipuasakan dengan dosis yang kita masih sanggup ya. Dipuasakan lah, dikurangin sedikit-sedikit, diseimbangkan sampai ke titik kita nanti bisa mengakses manfaatnya, tapi bisa menghindari hal-hal bahaya di dalamnya. Itu mungkin dari saya, Pak Zeni. Hatur nuhun Pak Dokter. Teman-teman semuanya, karena waktu juga yang minim ini, mudah-mudahan seluruh sesi tanya jawab itu sudah menjadi perwakilan pertanyaan dari benak teman-teman semua ya. Adapun kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya, mungkin bisa sharing langsung ke Pak Dokter ya. Boleh ya Pak Dokter ya? Via WA atau via yang lainnya bisa berdiskusi via dengan via yang lainnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas atensinya semuanya. Dari pemaparan materi dan tanya jawab tadi dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa pada intinya sebaik apapun teori-teori tentang akhlak,
tapi kita tidak bisa memanage diri kita, tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu tidak akan bisa. Ya, berkaitan dengan mungkin di sini banyak atau ada beberapa yang non-Muslim, ada agama-agama selain agama Islam, agama yang lain, itu yang menjadi landasan atau pedoman daripada akhlak atau budi pekerti kita semua adalah Pancasila itu tersendiri. Oleh karenanya indikator dari baik atau budi pekertinya yang baik seorang manusia atau anak-anak muda, ya, atau masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang mampu mengimplementasikan poin-poin yang ada di dalam Pancasila, baik ketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima. Artinya kalau teman-teman mampu mengamalkan poin-poin yang ada di Pancasila, itu adalah anak muda atau masyarakat yang berbudi pekerti atau yang berakhlakul karimah. Di dalam Islam tadi disebutkan ada beberapa kitab-kitab ataupun beberapa tafsir yang berkaitan atau menjadi pedoman dasar daripada akhlak bagi umat Islam, dan dari untuk seluruh masyarakat itu juga, ataupun Pancasila bisa menjadi pedoman kita. Itu inti daripada seminar hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung mungkin ke saya, seluruh dosen, wabil khusus adalah kepada pemateri hari ini. Hatur nuhun Pak Dr. Irwan Habibi, sekali lagi atas ilmunya. Ya, mugi manfaat untuk sadayana, untuk semuanya, dan untuk kita semua. Baik teman-teman semua, setelah sesi tanya jawab berlangsung, acara selanjutnya yaitu doa dan penutupan. Marilah kita doa, kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan seluruh hajat kita, sekali lagi ya, seluruh hajat kita dan seluruh harapan kita dapat dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan di kuliahnya, ya, perkuliahannya dan yang lain. Amin. Al-Adiniyah, walikuniyatin sholiyah, Al-Fatihah. Ya, karena mudah ya. Terima kasih. Quotes terakhir atau apa ya, epilog mungkin ya, kata-kata terakhir dari kami, yaitu ada salah satu tokoh yang bernama Albert Einstein menjelaskan bahwa di hadapan Tuhan kita semua setara dan sama. Yang membedakan kita adalah akhlak kita. Jadi seluruh agama pasti mengajarkan hal kebaikan, dan kebaikan itu harus kita implementasikan dengan baik. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum saya tutup, mari kita sesi foto bersama. Silakan on cam semua. Ayo on cam kita foto bersama. Pak Dokter, oh udah ya. Ya, Mbak Nurul. Punten dari slide 1 dulu ya. Ya, silakan. Mbak Ayu. Ya. 1, 2, 3, tahan. Bentar. Slide kedua. 1, 2, 3, tahan. Slide ketiga. 1, 2, 3, tahan. Cheese. Slide keempat. 1, 2, 3, tahan. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah Bapak? Oke, hatur nuhun, Sadayana. Hatur nuhun Bu Ayu. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Marilah kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi hatur nuhun wabil khusus kepada Pak Dr. Irwan atas kesempatannya dan waktunya. Juga teman-teman semua, sekali lagi kami doakan semoga dipermudah perkuliahannya dan seluruh hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Pamit. Pamit ya.